Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wahid The Miracle. Dan tamu kita Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi, PhD. Gimana sih kisah hidupnya santri kalau di Amerika itu ngapain aja waktu itu? Ya, jadi adaptasinya itu biasanya kan susah. Itu yang pertama adaptasi begini ya, karena saya sebelum ke Amerika kan saya Kanada dulu. Nah, oke. Kanada itu di kota Montreal kebetulan ini bilingual, Prancis sama Inggris. Nah, McGill University ini universitas berbahasa Inggris dan waktu itu tahun 96 ranking 10 dunia ya. Nah, jadi di situ banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Yang pertama tentu soal bahasa ya. Ya. Saya ini kan dari pesantren yang bahasa Arabnya jauh lebih baik daripada bahasa Inggris ya. Yang kedua, cara pendekatannya kita lebih berbicara tentang substansi Islamnya. Tapi kalau di Barat karena ini gurunya Yahudi, Kristen gitu ya, ada Islamnya juga. Nah, yang di situ Islam itu minoritas. Kita diajari melihat Islam itu seperti dalam sejarah. Kira-kira kalau bahasa hari ini lebih ke sejarah, sosiologi, politik, antropologi, bukan bicara teologinya. Kira-kira kalau bahasa hari ini. Nah, itu membutuhkan penyesuaian. Nah, terus yang kedua soal makan. Wah, makan ini sangat berat. Lagi makan. Ya, makan sangat berat. Saya makan pecel sama SKPC loh. Nah, itu. Di Jogja. Ya. Nah, jadi di sini akhirnya kita masak sendiri. Oh, masak sendiri? Akhirnya masak sendiri. Oh, alah. Nah, hemat ini. Iya. Mie instan lagi. Nah, itu dia. Iya, lagu lama. Nah, ya. Tapi begini, ada yang lucu karena kita ini kan tahun 91 itu masih teknologi belum maju amat ya. Kita biasa di kampung tahu-tahu masuk apartemen. Itu kan peralatannya sudah lengkap. Nah, kita goreng lombok. Itu kan bau kayak kebakaran itu. Cabai. Iya. Datang itu yang namanya tetangga. Bukan tetangga marah apa ini? Blangwer bahasa Indonesia. Oh, Brandweer. Nah, firean itu. Oh, iya, fire. Nah, datang mereka itu. Alarm ya? Iya, alarm kan bunyi. Wah, jadi kayak kebakaran, dimarahi orang kita itu. Loh kan ininya bunyi kan itu. Iya. Sensitif ya itu ya? Iya. Terus? Ya sudah, kita mau apa kan dimarahi orang tapi nggak ditangkap karena tanda petik kecelakaan. Tapi setelah itu kan nggak berani lagi masak selambel apa itu. Hati-hati sekali. Oh. Itu tradisi itu masih di Kanada ya, di Montreal ya. Di Amerika juga kurang lebih sama seperti itu. Iya, kalau di Amerika ya sudah teradaptasi. Kita kan udah di Kanada sebelumnya. Pak Yudian ini sudah menerjemahkan 40 buku berbahasa Arab, dalam bahasa Indonesia. 13 buku berbahasa Inggris, dan 2 buku berbahasa Prancis ke bahasa Indonesia. Ya, itu. Iya kan? Iya. Padahal kan dulu kan nggak bisa bahasa asing loh, terus kok tiba-tiba. Jadi gini, makanya. Sekarang bisa bahasa sih Mas? Kalau by training saya bisa Arab, Inggris, Prancis, Jerman. Arab, Inggris, Prancis, Jerman. Cuma Jerman ini yang terakhir saya pelajari dari semua bahasa tadi. Sehingga karena habis itu tidak pernah dipakai, itu yang paling awal mulai hilang itu paling cuma ingat bedi kayak gitu ya. Oh, bedi. Nah, paling cuma ingat Auf Wiedersehen gitu ya. Coba mas bahasa Prancis coba deh. Saya Yudian Wahyudi. Je suis Yudian Wahyudi gitu kan. Je suis né à Balikpapan, en 1960. Aku ngertinya croissant tok no. Ya. Croissant. Ada juga bikin buku, kalau bukunya beliau itu sudah pernah nulis buku Jihad Ilmiah. Iya benar Mas ya? Betul. Jihad Ilmiah dari Termas ke Harvard. Ya. Ini apa Mas? Buku tentang apa ini? Jadi gini, buku Jihad Ilmiah itu pertama saya ingin menyampaikan kembali kepada umat Islam pesan bahwa jihad itu bukan kital. Ya, kalau kital itu perang ya fisik gitu. Kital. Tapi kalau jihad itu bisa dalam semua bidang. Yang intinya mencurahkan ya sekuat tenaga untuk melakukan perbaikan. Itu bisa dikatakan jihad. Nah, jadi belajar itu juga namanya jihad. Ya, orang yang berusaha mengikuti menaati lalu lintas itu juga jihad. Gitu. Nah, kenapa itu saya buat begitu? Karena hari-hari itu kita sering tertuduh sebagai kelompok jihadis dalam arti kelompok yang kitalis gitu. Nah, jangan, itu ada salah paham terhadap istilah. Nah, nanti ada lagi jihad akbar ya, yang lebih merupakan self control dari setiap orang. Itu satu maknanya. Yang kedua, dari Termas ke Harvard itu saya ingin memberikan inspirasi atau dorongan kepada kaum santri terutama. Yang ijazahnya itu zaman saya kan tidak jelas ya, kalau sekarang sudah setara negeri gitu. Iya. Zaman saya kan ijazahnya itu masih lokal.
Ya, jadi kalau kita optimis melihat ke depan, apalagi sekarang kita sudah punya pemerintah yang begini hebat itu cita-cita ke Harvard sekalipun itu sesuatu yang sebetulnya wajar saja. Nah, ini saya kasih gambaran di sini. Sekarang kita kembali ke Anda sebagai ketua atau kepala BPIP ya. Apa yang paling penting tugasnya, tupoksinya menjadi ketua BPIP? Ya, kalau itu sih sebenarnya membantu presiden ya dalam merumuskan arah kebijakan, sosialisasi, pengarusutamaan Pancasila, ya mudahnya membumikan kembali Pancasila ya ke Republik Indonesia ini kira-kira ya, dengan ada unsur pendidikan. Jadi kira-kira menghidupkan kembali lah apa yang dulu pernah dibuang oleh bangsa ini. Dulu kan kita punya P4, punya BP7 ya, dan seterusnya itu. Nah, karena perjalanan politik itu dihapuskan oleh tanda petik kaum reformis begitu. Nah, sehingga bangsa ini kehilangan katakanlah jati dirinya. Karena Pancasila sebagai falsafah negara itu akhirnya tidak dikenal, bahkan dipinggirkan. Nah, ini jadi kalau bahasa lainnya harus utamakan kembali Pancasila. Nah, kira-kira begitu. Ini tantangan BPIP ini apa yang paling penting sekarang apa, Mas? Kalau kita bicara Pancasila, itu yang pertama ya secara makro itu ada ideologi lain ya. Ya, baik ekonomi, politik, budaya dan seterusnya. Itu. Nah, yang makanya Pancasila ini harus katakanlah dibumikan kembali sebagai satu-satunya lah itu Pancasila dalam rangka mengayomi bangsa ini secara keseluruhan. Nah, kalau ke dalam itu juga banyak ya, terutama kalau kita melihat ke dalam generasi yang terputus 20 tahun terakhir ini. Karena hilangnya, salah satunya itu karena hilangnya mata pelajaran Pancasila dari tingkat katakan terendah sampai tingkat tertinggi. Pancasila ini sesuatu yang sebenarnya sangat penting. Tantangannya adalah bagaimana betul-betul menjadi menarik untuk bisa istilahnya itu dihayati benar dan diterapkan oleh semua generasi di Indonesia, wabil khusus generasi milenial. Nah, mau tanya soal ini nanti, tapi jangan dijawab dulu. Masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai dan The Miracle. Ya.